Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda untuk melihat grafik berikut ini. Ini adalah konsumsi BBM dan konsumsi listrik. Kita mulai dari konsumsi BBM. Tahun 2012 kita mengkonsumsi 45 juta kiloliter. Di tahun 2013 itu naik menjadi 50 juta kiloliter. Tapi di tahun 2014 ini sampai belum selesai ya, 2014. Ini 48 juta kiloliter, artinya 60 bisa 60 mungkin ini. Itu baru BBM. Coba kita lihat bagaimana orang Indonesia menggunakan listriknya. Itu interupsi, itu BBM bersubsidi. Bersubsidi, ya. Jadi kalau udah 48 juta itu setara sekitar 800.000 barel per hari. 800.000 barel per hari. Oke, ini listrik sendiri. Akhir Mei 2012 ya, 14,61 terawatt hour. Dan di akhir Mei 2013 mengalami peningkatan 16,07. Apa kata Pak Iwa terkait dengan konsumsi listrik dan BBM ini? Dan kalau tadi Pak Iwa kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh tim sukses Capres-Cawapres yang akan berlaga, sebenarnya kita bisa tenang aja Pak ya, karena semua konsepnya oke banget. Lalu kata Anda apa Pak? Konsep itu memang mudah. Kita sebetulnya, contohnya saya akhirnya mensoroti, karena sebetulnya saya setuju sekali bahwa konversi minyak ke gas ini memang sudah wajib. Tapi kalau kita lihat itu 10 tahun yang lalu sudah dilakukan. Saya hanya khawatir begini, saya hanya khawatir bahwa ini hanya janji-janji yang bahasa saya itu, saya memutar kaset dengan versi yang baru pakai CD, jadi sama aja. Lagu lama aransemen baru, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Enggak, mungkin jangan-jangan Bapak selama presiden-presiden sebelumnya berpikiran seperti itu, pernah ada kekecewaan kali Pak. Kalau sekarang apa tidak bisa diwujudkan Pak? Ya justru itu. Yang lalu itu suatu kondisi, fakta. Saya bilang fakta bahwa satu janji itu harus dipenuhi. Karena janji ini kan terhadap rakyat ya, rakyatan. Cuma sayangnya selama ini saya tidak melihat ada suatu ukuran janji ini. Jadi janji ini hanya merupakan kualitatif. Diukur dengan apa Pak? Ya contohnya begini. Misalkan 5 tahun ini, kita harus realis. Setahun ini apa sih yang bisa dilakukan? Saya berpikiran saya adalah yang dilakukan adalah demand-nya atau ke arah konsumen. Seperti penghematan energi. Jadi ditekan. Padahal regulasinya berarti aktivitas udah ada. mengedukasi publiknya harus terlihat. Jadi salah satu adalah edukasi. Edukasi terhadap publik bagaimana menghemat energi. Dan juga yang paling sangat penting bahwa masyarakat harus tahu bahwa kita ini bukan negara kaya akan minyak, gas, atau lebih tepat bukan kaya non akan habis juga Pak ya? Iya, saya sekali lagi menyampaikan, saya membaca dari BP statistik itu kita cadangan terbukti kita hanya 0,2%, gas hanya 1,6%. Jadi cadangan tadi kan saya belum selesai. Oh iya. Ini kan kita minta pendapat dari. Ya, tapi kan tadi belum saya. Itu kan tadi konversi BBM ke gas itu untuk sektor konsumen tertentu. Strateginya Pak Prabowo juga untuk jangka tertentu membangun 2 juta hektar lahan baru untuk energi alternatif biofuel. Itu kalau produksi aren itu untuk tahap pertama mau dibangun 500.000 hektar, itu akan menghasilkan setara 40 juta barel BBM. Ini dalam jangka waktu berapa lama 2 juta hektar ini? 2 juta itu tadi saya terjemahkan bahasanya Pak Iwa, kan harus ada skala ukurnya. Terukur. Kita mulai pemerintahan pertama Pak Prabowo itu udah langsung masuk ke anggaran. Makanya nanti biarpun sekarang pemerintah sekarang udah mau mengajukan RAPBN kepada pemerintah, apakah DPR RI, yang akan diputuskan nanti sebelum dilantik Pak Prabowo, insya Allah terpilih sebagai presiden dan Pak Hatta wakil presiden, kita akan langsung mengajukan rencana APBN perubahan. Karena apa? Untuk mulai membangun lahan pertanian khususnya untuk energi alternatif ini. Kita harus adakan. Saya juga termasuk tugas untuk itu, membuat strategi anggarannya. Jadi kita bukan hanya berbasis kinerja, tapi berbasis goal. Jadi nanti ini kan beberapa sektor antar kementerian anggarannya terpadu untuk bisa ini dibangun. Tahap pertama ratusan ribu hektar. Di daerah-daerah tertentu sudah ada perencanaannya, tinggal perencanaan anggaran yang belum.
Karena bagaimanapun tahap pertama pembangunan infrastruktur yang terkait dengan itu adalah harus melalui APBN. Soal nanti itu sudah berkembang, infrastrukturnya udah siap, investor swasta baik yang menengah maupun yang besar akan masuk di area itu. APBN kan mekanisme lewat DPR kan? Iya, justru itu makanya. Yakin sekali nggak dikeroyok sama PDIP di parlemen nanti. Loh, kan itu kan kita kan koalisi besar, makanya lebih besar ya kenapa Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo mengapproach, artinya kerjasama dengan Partai Golkar, PKS, untuk mengamankan itu. PAN, P3, semua itu untuk mengamankan kebijakan yang untuk kepentingan rakyat, yang untuk kemandirian energi, yang sama dengan berdikari di bidang ekonominya Bung Karno. Iya, saya jadi pengen tahu pendapatnya Mas Darmo soal ini bagaimana? Pertama, saya membaca visi misi dari Pak Prabowo dengan Pak Hatta. Memang ada memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN. Tetapi sama sekali tidak ada konversi BBM ke gas dalam bidang transportasi. Jadi di sini sedangkan strateginya adalah mengurangi... Ini visi misinya ada kok, memperluas konversi BBM ke gas dan energi terbarukan. Ya, tetapi ini memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dalam pembangkit listrik PLN, bukan dalam transportasi. Kan tidak tadi sudah saya kemukakan sesuai dengan kategori konsumennya. Kemudian PLN juga konsumen. Yang kedua adalah masalah mengurangi subsidi BBM khusus terhadap orang kaya ini melalui mekanisme pajak dan cukai. Jadi pertama kali yang propose oleh Pak Prabowo dengan Pak Hatta itu adalah mengidentifikasi mobil ini milik orang kaya atau orang miskin. Dan sampai saat ini petugas SPBU Pertamina pun sudah kelenger. Ada suatu mobil datang, mobilnya misalnya sederhana, tetapi miliknya orang kaya. Ada mobil agak cukup cc-nya besar, ternyata milik orang miskin. Itu bagaimana caranya? Jadi ini ada, Bapak-bapak, jadi bagaimana suatu kebijakan policy akhirnya tanggung jawabnya itu diletakkan pada petugas SPBU. Dan bagaimana cara ini? Sebagai contoh, data orang miskin, orang kaya pun BPS tidak punya, tidak akurat. Kemudian sistemnya seperti apa? Dan sistemnya sangat kompleks. Sehingga saya melihat ini seperti program saya harus IKTP. memotong jawaban Anda dan Pak Ramson. Saya klarifikasi. Ini IKTP, baik yang dari tetapi KPU untuk subsidi BBM maupun yang visinya Pak Prabowo, Partai Gerindra itu tidak ada detail seperti itu. Dilihat, dibaca. Baik. Ini ada. Juga pemirsa nggak mungkin langsung di-close begitu. Tapi begini, Bapak-bapak, setelah kita kembali segmen berikutnya, Anda berdua seharusnya lebih banyak mengutarakan program visi misi masing-masing capres-capres dan nanti Pak Iwan yang akan mengkritisi. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.